Selamat datang di channel gue ya, Uncle Joe Kopi. Hari ini cuacanya agak sedikit mendung ya, dan gue baru bangun. Gak tahu mau ngapain, jadi keinget ada satu hal yang perlu gue bikin ketika gue lihat-lihat list topik bulan November ya. Tapi sebelum ke topik yang bakal gue bahas di bulan November, gue ada sedikit mau cerita dan soal workshop bisnis kopi ya. Workshop ini masih banyak yang nanya gitu di DM maupun di workshop baru selesai ini kemarin, persis kemarin tanggal 1 November, workshop volume ke-31 ya. Gue juga nggak nyangka bakal sekonsisten itu dan sebanyak ratusan orang. Yang gue bikin lebih nggak nyangka lagi, banyak yang datang dari luar kota gitu, luar pulau bahkan. Ya kemarin ada satu peserta workshop namanya Mbak Fioni, beliau dari Jambi ya. Waduh gila, niat banget gitu dari Jambi datang ke Bogor gitu. Gue lagi mikir-mikir emang di sana nggak ada gitu ya. Sebetulnya di setiap workshop itu selalu ada peserta yang memang datang dari luar pulau gitu, luar kota ya. Kayak dulu ada datang dari NTT, ada yang datang dari Pekanbaru, Surabaya, Lampung, Samarinda, Bandung, terus Majalengka, apalagi Cirebon, Surabaya udah, Bali, lalu ada dari ya paling jauh ya NTT ya. Papua belum sih, belum ada. Tapi ini yang bikin gue sedikit heran dan bertanya-tanya kepada mereka gitu. Terus kenapa sih mereka kok mau bayar harga gitu, mau effort lebih untuk datang ke workshop yang gue adain. Dan kemarin itu perdana juga online ya, ada yang online, jadi gue bikin dua sesi yang offline yang didatang ke tempat sama sesi yang online. Nah yang online pun sama, pesertanya dari mana itu, Batam udah, dari Makassar ya, dari Makassar, dia datang dari Makassar. Dan ya gue bertanya aja gitu, kok mereka bisa ketemu sama gua gitu di mana. Nah beberapa dari Instagram dan beberapa dari YouTube channel ya. Itu yang bikin gua sedikit semangat lagi ya. Sebetulnya gua udah kira-kira masih oke gak ya, dan gue dapat energi itu, gue dapat semangat baru dari teman-teman yang daftar workshop ya. Itu gue jadi muka gue bantal banget ya. Nggak apa-apa lah ya, yang penting isinya ya kan. Nah jadi teman-teman, gue semangat ya dengan apa yang dikerjakan, dan gue sangat happy. bukan karena bukan karena workshopnya ada terus, bukan, tapi lebih karena gue lihat ada semangat atau sesuatu yang masing-masing peserta kejar, yaitu mimpinya. Nah gue tuh sangat tergugah ya sama sesuatu yang apa ya, ada anak muda atau orang yang lagi berjuang gitu untuk mengejar impiannya. Itu gue sangat mau support gitu. Dan kemarin workshop bisnis kopi itu ada yang nanya juga, kenapa gitu Uncle Joe ngadain workshop bisnis kopi, ngajarin orang buka kedai kopi, sementara kan lu punya kedai kopi gitu. Nah ini yang mungkin kebanyakan orang nggak tahu ya, yaitu goals pribadi gue. Jadi gue punya goals pribadi, dimana gue tuh merasa sekarang itu bukan eranya kompetisi gitu. Sekarang tuh eranya era kolaborasi, dimana teman-teman yang sejenis bisnisnya bukan saingan gua gitu, mereka justru mitra ya. Karena semakin banyak orang yang masuk industri kopi, semakin bagus gitu. Kalau lu lihat kalau lu lihat toko handphone ya, toko handphone tuh kalau ada di mall tuh rame satu ya, Roxy lah, itu banyak banget gitu yang main di handphone. Tapi ya
lebih bagus kan, semakin banyak yang di toko itu orang pemain baru di situ kan makin bagus ya. Maksudnya satu lingkungan yang semuanya di satu bidang gitu. Orang juga punya masyarakat bisa punya pilihan gitu, kira-kira mana yang cocok buat yang mau mereka pilih. Dan kemarin tuh kenapa gue mau bikin video ini soal workshop bisnis kopi, karena orang-orang yang datang dari luar kota, luar pulau ya, itu yang gue kagum sama spiritnya, sama semangatnya. Dan gue jadi punya energi lagi untuk gue mementoring mereka ya. Kadang-kadang ya namanya juga bukan itu ya, namanya juga perjalanan hidup ya, kadang ada semangat kadang ada enggak. Gue pun ngalamin yang enggak semangatnya. Jadi ada momen-momen yang kayaknya gue butuh energi gitu ya. Nah itu khususnya di tahun ini ya, seperti yang kalian rasakan tahun ini itu bener-bener babak belur ya, banyak banget lah ininya, banyak banget apa ya, banyak banget obstacle-nya ya, mulai dari situasi politik menyita banget, demo, berbagai macam demo rentetan, lalu ada covid, dan kita kedai kopi di Bogor khususnya, gue nggak tahu di kota kalian, tapi di Bogor itu didatengin sama satgas ya, tim dari tim Elang gitu ya. Di Bogor tuh ada tim Elang yang memang muter ke kedai-kedai untuk ngecek protokol kesehatan yang diterapkan. Gue minta mana kalau misalnya gue kemarin polos aja sih, gue minta apa namanya, kok di sini nggak ada spanduk, stiker, banner tentang kampanye tentang covid. Gue bilang mana, gue minta dong, kalau ada ya gue mau tempel gitu. Tapi disuruh bikin sendiri, aduh ampun dah, gimana ya pemerintah nih, kita udah babak belur. Kita itu berjuang untuk survive ya, survive buat menyelamatkan bisnis kita masing-masing, dan berjuang untuk supaya operasional ke cover gitu, terus gaji karyawan tetap kebayar, petani tetap terbantu. Gua tuh ngorder itu bisa untuk biji kopi dari petani kurang lebih 200 kilo per bulan, kan lumayan ya buat teman-teman petani di luar sana. Dan gue didatengin satgas, gue minta stiker-stiker buat kampanye aja harus suruh bikin sendiri, sementara kita tuh bener-bener buat survive untuk menekan berbagai macam cost gitu ya. Tapi ya anyway, nggak apa-apa lah, kita bikin aja walaupun nggak dibayarin sama pemerintah gitu ya. Nah baik lagi, jadi soal bisnis kopi, kenapa gue terus konsisten sampai hari ini melakukan workshop pelatihan bisnis kopi. Bahkan internal Uncle Joe sendiri bertanya gitu, lu nggak bosan apa dengan tema coffee shop low budget? Jadi gue juga sebetulnya nggak tahu ya kenapa orang kok tiap bulan ada aja yang daftar. Gue juga sebetulnya mau ganti ya tema coffee shop low budget, tapi tiap bulan ada terus gitu. Gue juga bingung gitu. Dan apa di kota mereka nggak ada yang sharing atau berbagi bagaimana buka kedai kopi? Gue nggak tahu juga. Kayaknya ada deh, masa nggak ada sih? Nah itu intinya sih ya, gue mau mau berbagi lah, menceritakan proses bagaimana membangun bisnis kopi dengan versi low budget, menekan berbagai sektor pengeluaran sampai bisa berjalan bisnisnya dan profit. Kan itu yang paling penting ya, bisnisnya running dan profit. Kalau tiap bulan udah nggak ada yang ngedaftar lagi, tiap bulan udah nggak ada yang yang minat sama coffee shop low budget, ya mungkin gue juga ganti tema ya, ganti topik gitu. Dan ternyata masih banyak gitu. Nanti yang ke-32 ke-32 nanti akan ada di bulan ini juga, November tanggal 29. Jadi gue udah bikin campaign-nya untuk volume 32. Jadi teman-teman yang di luar kota boleh daftar online, boleh juga offline ya. Cuman kalau offline gue batasin dari 8 sampai 15 orang aja maksimal.
karena supaya ada ruang, ada space khusus, maksudnya di indoor gua, jadi nggak terlalu orang, jadi psikologisnya nggak gitu ketakutan lah gitu ya. Sekarang banyak yang takut soalnya kalau kerumunan dikit takut. Jadi ya soal workshop bisnis kopi ya gitu. Dan goals gue punya mimpi ya, punya impian, mau melahirkan 1.000 entrepreneur dari apa yang gue kerjakan di sini. Jadi gue melakukan workshop ini, goalsnya adalah gue mau lahir 1.000 pengusaha baru di bidang kopi lewat workshop yang gue lakukan. Dari 1.000 pengusaha baru di industri kopi tentu berdampak signifikan ya. Kalau 3 orang bekerja aja di satu kedai kopi kali 1.000 udah 3.000 lapangan kerja baru, barista baru, waiters baru. Lalu kalau masing-masing kedai kopi mengkonsumsi 10 kilo per bulan, itu dalam 1 bulan bisa 100.000, ya berapa kintal tuh? Ya berapa ton? 1.000 ton berarti 100 ton per bulan kebutuhan biji kopi. Jadi itu yang gue mimpi gue untuk Indonesia. Gue tidak terlibat di dalam pemerintahan, tapi gue pengen berdampak secara sosial. Karena ya apalagi yang mau kita kejar ya. Kalau uang sih jujur tidak memotivasi gue ya. Kalau urusan duit gue nggak terlalu nggak bisa memotivasi gue untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Gue justru pengen ada dampak sosial buat negara gue, buat kota gue. Dan itulah kenapa workshop sampai sekarang masih berjalan ya. Gue masih provide itu, dan semangatnya gue kembali berapi-api karena dari kalian ya, peserta workshop, teman-teman dari YouTuber di YouTube, subscriber, keponakan gue, itu yang bikin gue tambah semangat. Bahkan kemarin ada satu anak kecil ya, umur 13 tahun ya men. 13 tahun datang ke sini gara-gara nontonin YouTube gue. Halo Arif, mungkin Arif juga nonton ini. Gue kagum sekali dengan semangat umur 13 tahun tertarik sama industri kopi. Wah, ini yang gue lagi mau follow up nih. Dia tertarik sama kopi dan dia mau mengunjungi kebun kopi, di salah satu kebun kopi di Sentul. Dia cerita ke gue soal biji kopi yang belum terekspos itu, dan gue tertarik untuk datang ke sana, dan kita mau bikin uncle visit kali bareng sama Arif. Kalau Arif nonton ini tolong komen ya di bawah. Jadi gue rasa gitu aja sih soal workshop dan soal apa yang mau gue kerjakan ke 2021 gitu. 2000 mengakhiri tahun ini, 2 bulan lagi gue mau totalitas, mau habis-habisan, dan kayaknya perlu refreshing juga ya. Bulan ini gue mau ngajak anak-anak barista untuk break sebentar dari kegiatan sehari-hari. Jadi gue rasa gitu aja di video ini. Thank you loh udah support Uncle Joe, dan gue harap kita bisa sama-sama ngembangin komunitas di mana kita bisa kasih influence yang cukup besar buat kota kita maupun negara kita. Gue nggak terlalu peduli sama kondisi di luar, yang penting apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan punya dampak positif buat lingkungan kita. Gue rasa gitu aja ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.